Jajaran Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Kota Tarakan, Kamis pagi, di sekitar Pelabuhan Malundung, menggelar rekonstruksi kasus insiden penikaman yang terjadi di kapal Safina II, yang menewaskan salah seorang penumpang dan melukai beberapa orang lainnya. 15 posisi korban, Bu, yang perempuan. Jalannya rekonstruksi kasus penikaman yang dilakukan tersangka berinisial T, Kamis pagi digelar di kawasan Pelabuhan Malundung, Tarakan. Pada reka adegan tersebut, petugas kepolisian dari Polsek kawasan Pelabuhan Kota Tarakan didampingi petugas dari Kejaksaan langsung menggelar dan menyaksikan proses reka adegan yang dilakukan tersangka di kapal Safina II. Kapolsek kawasan Pelabuhan Kota Tarakan AKP Alfian mengungkapkan dari rekonstruksi yang digelar sebanyak 18 adegan oleh tersangka dan hasil penyidikan didapat fakta baru bahwa salah seorang korban meninggal yang terjun ke laut ternyata sebelumnya ditikam tersangka sebanyak 2 kali pada bagian perut kiri. Setelah itu tersangka juga menikam orang yang berada di dekatnya. Untuk adegan tadi kurang lebih ada 18 adegan. Nah, dari hasil adegan itu ada yang terungkap yang informasi baru nggak, Pak? Kayak ternyata si Hamzah itu ditikam sebelum jatuh. Ya, jadi tadi setelah hasil rekonstruksi ini kita menemukan fakta baru bahwa Hamzah ini orang yang pertama diserang dengan 2 tusukan. Kemudian almarhum Hamzah ini merasa ketakutan, akhirnya lompatlah. Dan kemarin sudah ditemukan jenazahnya. Kita sudah lakukan visum juga, memang benar ada 2 luka tusukan di perut. Untuk korbannya ada berapa sih, Pak, selain Hamzah? Korban total ada 6, 1 meninggal, yang 5 dirawat di rumah sakit. Nah, untuk pasal yang diberikan apa sih, Pak, untuk awalnya karena kita kan kemarin belum tahu nih ada korban meninggal, jadi awalnya kita terapkan pasal 351 ayat 2. Kemudian setelah penemuan jenazah Hamzah dan kita lakukan rekonstruksi ini, kami menyangkakan pasal 338 subsidiar 351 ayat 3 subsidiar 351 ayat 2. Selain itu, dijelaskan Kapolsek bahwa korban yang sebelumnya beralibi melakukan penikaman dikarenakan menolak minum minuman keras dari penumpang lainnya itu tidak benar. Dari hasil keterangan saksi dan juga pantauan di tempat kejadian, di atas kapal tersebut tidak ada penumpang yang minum atau membawa miras. Atas fakta baru tersebut, tersangka kini diancam pasal 338 subsidiar pasal 351 ayat 3 dan pasal 351 ayat 2 dengan hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan, Ekuator TV.